Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 1 pada pembelajaran 3 kemarin subtema dari subtema 1 adalah bagaimana tubuh mengolah makanan. Jadi mengkonsumsi makanan sehat itu akan membuat daya tahan tubuh kita meningkat, sehingga kita akan terhindar dari penyakit yang berbahaya. Apakah makanan yang dikonsumsi anak tersebut merupakan makanan sehat? Apa saja makanan yang dapat menyehatkan tubuh kita? Nah, itu akan kita pelajari pada subtema 1 ini nanti. Anak-anak, coba kita membaca materi pada subtema 1 pembelajaran 3 berikut. Menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Interaksi sosial itu merupakan hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, antar individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial tidak hanya terjadi antar sesama manusia, tapi bisa juga terjadi antara manusia dan lingkungan yang terjadi secara alami, karena kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi alam di sekitarnya, seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini terdapat seorang nelayan sedang melemparkan jaring. Itu terjadi interaksi antara nelayan dengan lingkungannya, yaitu laut tempat menangkap ikan. Ikan yang didapat kemudian dijual. Proses menjual tentu memerlukan bantuan orang lain. Dengan adanya orang lain, maka akan terjadi interaksi sosial di antara mereka. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Seperti halnya kalian ketika di kelas, di rumah, ataupun dimanapun, tentu kalian juga berinteraksi dengan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu tidak hanya terjadi antara manusia, tetapi juga bisa terjadi antara manusia dan lingkungannya, seperti yang dicontohkan tadi ya. Nah, sekarang ketika manusia berinteraksi, tentu muncul adanya keberagaman. Sekarang kita akan belajar menjelaskan makna keberagaman di lingkungan sekitar. Keberagaman itu ada berbagai macam. Contohnya yang pertama, keberagaman agama. Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan itu tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Tentu saja di wilayah lingkungan rumah kalian juga terdapat keberagaman agama di dalamnya, dan kalian juga tentu pernah berinteraksi antar agama tersebut. Kemudian yang kedua, keberagaman ras dan suku bangsa. Beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain Malayan sampai Mongoloid dan Malanisionit. Sedangkan sukunya ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Dan tentu saja ini juga sudah bisa tersebar di seluruh Indonesia beberapa suku ini, sehingga di sekitar kita pun tidak hanya suku Jawa saja, suku Malayan saja, tapi juga ada suku-suku yang lainnya. Yang ketiga yaitu keberagaman budaya. Adat istiadat, tarian tradisional, baju daerah, lagu daerah, dan senjata tradisional itu merupakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia yang harus kita jaga. Jadi kita harus saling menghargai antar keberagaman budaya tersebut. Dan masih banyak lagi keberagaman yang ada di lingkungan kita ya. Kita bisa berinteraksi antar keberagaman tersebut sehingga bisa menciptakan hubungan yang baik. Kemudian menjelaskan kepentingan beragaman dalam masyarakat.
Contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat yaitu menghargai orang yang sedang beribadah, tidak membeda-bedakan teman, menghargai dan menghormati ciri fisik dari ras lain. Tidak boleh mengejek ya, misalkan ada teman kita yang berbeda ciri fisiknya, itu tidak boleh mengejek. Itu merupakan anugerah dari Allah yang perlu kita hargai. Yang keempat, menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain. Tidak ada salahnya kita melihat pertunjukan dari budaya daerah lain, justru itu akan menambah wawasan kita betapa indahnya Indonesia ini. Yang kelima adalah melestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai kita mencintai budaya luar, misalkan dari negara Korea, Amerika, Jepang, dan lain-lain, tapi kita melupakan budaya Indonesia sendiri. Padahal banyak dari bangsa lain yang sangat mengagumi budaya Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia sendiri, kita juga harus melestarikan budaya Indonesia. Yang keenam, mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing. Contohnya batik, gunakanlah batik dan cintailah batik di acara-acara tertentu, atau lebih sering kita bisa pakai dalam kegiatan sehari-hari, sehingga itu merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan tunjukkanlah kepada bangsa asing, bisa melalui sosial media dan lain-lain. Yang ketujuh, kita bisa mempelajari budaya daerah lain supaya kita juga lebih kaya akan pengetahuan kita terhadap budaya daerah lain ya. Nah, seperti itu anak-anak. Sekarang kita akan menjelaskan unsur-unsur dalam sebuah iklan. Di sini ada salah satu contoh iklan di mana ini nanti kita akan menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam iklan. Kalian bisa buka buku kalian di tema 3 subtema 1 pada pembelajaran 3. Itu kita belajar mengenai unsur-unsur iklan. Yang pertama, unsur iklan adalah judul. Judul biasanya ditulis dengan huruf yang besar supaya terlihat jelas bahwa itu merupakan produk yang akan dipasarkan. Yang kedua adalah subjudul. Subjudulnya adalah ciptakan hari-hari anti koman. Jadi ini merupakan salah satu keterangan dari judul. Selain judul dan subjudul, ada juga isi iklan. Isi iklan itu yang berisi menghimbau kita dari tujuan iklan tersebut apa sih. Jadi di sini karena iklannya adalah iklan sabun, iklan kesehatan, jadi isi iklannya adalah penuhi hak hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Jadi dengan kita mencuci tangan menggunakan sabun, kita bisa memenuhi hak hidup sehat anak. Kemudian selain judul, subjudul, dan isi iklan, ada juga visual yang menarik. Visual yang menarik itu artinya gambar yang menarik, atau tidak hanya gambar ya, jadi tulisan-tulisan yang unik itu juga merupakan visual yang menarik. Di sini visual yang menarik adalah gambar dari Kak Setong supaya lebih iklannya lebih bisa terpercaya, dan juga gambar dari iklan sabun itu sendiri. Jadi itu kan lebih menarik dan bisa menarik minat orang yang akan membeli produk tersebut. Nah, selain itu ada juga alamat yang bisa dihubungi. Artinya produk ini merupakan produk dari keluaran Wings. Jadi Wings merupakan produk yang mengeluarkan perusahaan yang mengeluarkan berbagai macam produk yang beraneka ragam ya. Jadi ini merupakan produk dari Wings yang sudah terpercaya. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, baca bukunya, dipelajari dan difahami materi yang ada di dalamnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan japri ke buku ini ya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.